Hidup menawarkan banyak pilihan, dan kita bisa memastikan akan ada di jalur mana kita berjalan. Aku memilih berjuang untuk masa depanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan kali ini kita semua dikumpulkan di ruang virtual Zoom untuk menghadiri perilisan film Elras Gita Langkah Menuju Mimpi. Saya juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan serta awak media yang telah hadir untuk meliput konferensi pers perilisan film Elras Gita Langkah Menuju Mimpi. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yesa Monika, saya selaku MC, dan saya akan memandu acara ini dari awal pertengahan hingga akhir. Saya juga memohon partisipasi rekan semua untuk ikut aktif dan semangat untuk mengikuti acara ini sampai selesai. Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf, karena konferensi kali ini diadakan secara online, melihat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, demi upaya menurunkan COVID-19. Oke, kita masuk ke acaranya. Sebelum kita memulai, alangkah lebih serunya lagi kita mendengarkan sambutan nih dari Pak Jeffrey Saputra Pabantang, selaku sutradara film Elras Gita Langkah Menuju Mimpi. Halo Pak Jeffrey. Halo, Kaisa. Ya, selamat siang. Dipersilakan untuk memaparkan kata sambutan. Baik, terima kasih. Yang pertama, kita panjatkan segala puji syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan nikmat dan juga kesehatan, sehingga kita semua dapat berkumpul bersama di ruang Zoom ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman media yang bersedia datang dalam launching film kami ini. Film ini kami dedikasikan khususnya bagi kaum muda yang sedang berjuang dalam meraih mimpinya, dan semoga film ini dapat menginspirasi juga bagi teman-teman semua dan seluruh masyarakat Indonesia khususnya. Terima kasih. Wah, sangat-sangat memberikan kita semangat di pagi hari ini kata sambutan. Boleh kita berikan aplaus untuk Pak Jeffrey? Secara online aja nih teman-teman. Oke, baik. Kita masuk ke sesi selanjutnya nih, sesi yang ditunggu-tunggu. Mungkin saya akan menyapa dulu nih narasumbernya satu persatu. Yang pertama ini ada Mbak Selvi. Halo Mbak Selvi, selamat pagi. Halo Yesa, pagi. Ya, siapa sih yang nggak kenal Mbak Selvi ya, selaku pemeran utama dalam film Elras Gita Langkah Menuju Mimpi. Boleh dong Mbak mendengarkan sedikit pesan dan kesan atau pemaparan mengenai film Elras Gita Langkah Menuju Mimpi. Dipersilakan Mbak Selvi. Oke, makasih ya Mbak Yesa. Sebelumnya saya izin screen ya. Baik, udah kelihatan belum? Sudah Mbak, sudah. Oke. Selamat pagi untuk Mbak Yesa, terus dan juga selamat pagi juga untuk rekan yang lainnya. Jadi kita bisa lihat ya, di sini pada saat ini saya Selvi memerankan sebagai Elora, Gita Langkah Menuju Mimpi. Jadi kesan-pesan yang mungkin bisa saya bagikan kepada teman-teman semua, khususnya untuk remaja ya. Jadi biasanya kan saat ini remaja itu lebih fokuskan diri untuk kesenangan pribadi ya, untuk kesenangan teman-temannya, dan juga untuk hal-hal yang bisa dibilang sedikit tidak penting juga. Nah, jadi film ini dibikin tujuannya itu untuk menginspirasi teman-teman remaja, di mana perjuangan si Elora ini untuk menggapai cita-citanya dari dia semenjak dia ditinggalkan oleh orang tuanya, dan juga bagaimana dia mencari uang untuk mencukupi kehidupannya dia selama dia untuk menggapai cita-citanya dia juga. Jadi bisa dibilang perjuangan Elora ini jatuh bangunnya sulit sekali ya, di mana dia harus ke London untuk
menyelesaikan studinya, tapi sebelum itu juga dia harus bekerja di sebuah kedai untuk mencukupi biaya supaya dia juga bisa melanjutkan studinya di London. Jadi mungkin setelah teman-teman bisa menonton film ini, teman-teman bisa mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman juga ya dari perjuangan si Laura ini. Nah, jadi sedikit sinopsisnya itu, Elora itu ya, gadis malang berusia 15 tahun yang harus meratapi nasib hidupnya setelah ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya. Jadi demi mencukupi kehidupannya itu, Elora bekerja sesuai dengan kemampuannya dia dalam bidang apapun di sebuah kedai. Jadi dari filmnya itu kita bisa lihat si Elora ini bekerja di sebuah kedai seperti membantu memberes-bereskan atau membersihkan kedai dan juga sebagai pelayan juga. Dan juga dengan usahanya dan tekadnya yang penuh, si Elora ini bisa mengumpulkan uangnya untuk melanjutkan studinya di London. Dan di sana juga Elora tidak hanya memfokuskan diri untuk menyelesaikan studinya, tapi dia juga bekerja untuk mencari uang juga untuk mencukupi kehidupannya dia di London. Dan juga setelah lulus dari kuliahnya itu, Elora itu melanjutkan usahanya dan dia membuat sebuah kedai kecil. Dan dengan usahanya Elora ini, usaha kedainya ini bisa berjalan dan juga terus berkembang. Akhirnya Elora di sana, dia berkehidupan cukup ya, dan juga dia bisa sukses di sana juga, hasil kerja kerasnya dia selama dia, sukses senangnya dia selama dia di Indonesia, dan juga bagaimana usahanya dia selama di London. Oke, jadi sekian sih pesan-pesannya saya untuk remaja. Wah, kayaknya filmnya ini sangat memotivasi banget ya Mbak, bagi pemuda Indonesia yang harus terus meraih mimpinya dengan berbagai rintangan. Baik, selanjutnya saya ingin menyapa juga nih narasumber kita, ada Mbak Victoria Larasati, selaku penulis film Elora Sejuta Langkah Menuju Mimpi. Halo Mbak, selamat pagi. Halo Mbak Yesa, selamat pagi. Iya Mbak. Nah Mbak Victoria kan sering ya menjumpai press conference yang diadakan secara offline. Apa sih rasanya atau perbedaannya nih? Sekarang kita mengadakan press conference secara online, melalui Zoom. Apa Mbak perbedaannya? Apa rasa yang Mbak rasain tuh apa sih gitu? Iya, jadi untuk press conference online ini cukup baru ya buat saya yang biasanya menghadiri press conference secara offline. Eh, yang paling eh, yang paling beda sih kita nggak bisa bertemu secara langsung ya kepada teman-teman wartawan dan juga kepada Mbak Yesa juga dan narasumber yang lainnya. Jadi menurut saya itu kurang kurang enak aja. Tapi semoga press conference online ini sama serunya dengan press conference secara offline. Saya kembalikan ke Mbak Yesa. Nah ya semoga serunya itu sama aja ya sama press conference secara offline maupun online. Baik, kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu juga nih, sesi tanya jawab dari narasumber dan wartawan. Bagi rekan-rekan media yang ingin bertanya pada press conference kali ini, kita buka sesi tanya jawab, dipersilakan kepada wartawan. Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi untuk para narasumber. Saya Rolando Maria David dari Kompas ingin memberikan pertanyaan pertama kepada Pak Sutradara. Apa yang membuat Pak Sutradara tertarik untuk mengangkat kisah Elora Sejuta Langkah Menuju Mimpi menjadi karya film? Lalu yang kedua, apakah ada hambatan atau kesulitan selama proses syuting film Elora ini? Lalu saya ingin bertanya kepada Mbak Victoria sebagai penulis. Yang pertama ada bagaimana tanggapan Mbak Victoria sebagai penulis kisahnya diangkat menjadi sebuah film. Lalu ada yang kedua, apakah Mbak Victoria terlibat dalam pembuatan film ini atau hanya sekedar mengawasi saja? Lalu yang ketiga, yang terakhir, apa dampak yang Mbak Victoria harapkan setelah film ini naik ke bioskop-bioskop yang sudah ada di Indonesia? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, apa yang membuat saya tertarik? Mungkin menurut saya pribadi, kisah ini tuh sangat memotivasi dan menginspirasi bagi saya.
dan mungkin juga bagi para penonton, khususnya kaum muda dan kaum muda-mudi, untuk tetap berusaha meskipun di tengah keadaan yang sulit dihadapi. Karena sudah disampaikan tadi sedikit sinopsis bahwa si Elora ini tuh dalam kehidupannya ini sangat susah ya, bukan sangat susah, banyak kesulitan yang dihadapi, sehingga dia harus berjuang demi mencukupi kebutuhannya. Nah, untuk hambatannya sendiri mungkin lebih kepada adegan kerusuhan. Karena dalam lakukan adegan itu banyak sekali memakan waktu dan pemeran. Jadi banyak kayak kita harus menyediakan bagian-bagian ataupun sarana, alat dan segala macamnya. Itu sangat memakan waktu. Jadi membuat semua tim ini kesusahan. Itu aja sih. Iya, untuk makasih sebelumnya untuk pertanyaannya. Saya menjawab pertanyaan yang pertama dulu, bagaimana tanggapan saya sebagai penulis, kisahnya diangkat menjadi film. Yang pasti saya senang banget ya, karena berarti cerita saya itu bisa memotivasi banyak orang. Dan juga cerita Elora ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi para penonton dan juga pembaca bukunya. Film ini juga pastinya banyak banget pesan-pesan moralnya yang dapat kita ambil. Salah satunya itu menjadi pribadi yang pantang menyerah dalam keadaan apapun. Dan juga dalam menjalani hidup kita ini kita harus cermat dalam menghitung dan juga menganalisa, apalagi dalam mengambil keputusan. Lalu untuk tadi pertanyaan yang kedua, apakah saya sebagai penulis terlibat dalam film ini atau enggak? Saya cukup mengawasi aja, biar jalan ceritanya ini tidak jauh beda dengan yang di buku. Karena saya tuh sering banget lihat kalau di film-film yang diangkat dari novel itu ceritanya tuh jadi jauh beda banget. Jadinya untuk pembaca bukunya tuh kadang suka kecewa dengan hasil filmnya. Lalu untuk yang ketiga, dampak yang diharapkan untuk kedepannya itu semoga kisah ini bisa menginspirasi untuk orang-orang di luar sana, terutama untuk generasi muda, supaya bisa lebih semangat lagi dalam menjalani kehidupannya. Saya sih yakin ya kita semua pasti bisa kalau ada kemauan dan juga niat, dan apalagi juga kepercayaan diri dalam diri sendiri. Kalau kita itu pasti bisa. Dan juga jangan gampang menyerah untuk kita generasi muda, karena kalau kita gagal itu bukan artinya untuk berhenti, tapi juga itu adalah langkah awal untuk menuju ke tujuan atau kesuksesan hidup kita. Terima kasih, itu aja jawaban dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya. Selamat pagi yang terhormat Mbak Yaisa selaku MC dan narasumber, Pak Jeffrey selaku sutradara, Mbak Victoria selaku penulis, dan Mbak Selviana selaku aktris pemeran utama. Sebelumnya perkenalkan, saya wartawan Ira Kenesia dari Media Net TV. Mohon izin bertanya untuk Pak Sutradara. Yang pertama, apa kesan Pak Jeffrey yang Pak Jeffrey rasakan selama proses syuting pembuatan film Elora Sejuta Langkah Menuju Mimpi? Dan yang kedua, adegan mana yang paling berkesan bagi Pak Jeffrey? Selanjutnya, pertanyaan untuk Mbak Selviana selaku aktris pemeran utama. Saya ingin bertanya, yang pertama, apa yang membuat Mbak Selviana mau memerani tokoh Elora di film Elora Sejuta Langkah Menuju Mimpi ini? Dan yang kedua, bagaimana nih proses syuting yang dijalani Mbak Selviana yang harus berperan menjadi sosok Elora, si wanita kuat dan cukup pemberani dalam mengejar mimpinya? Waktu dan tempat persilahkan untuk Pak Jeffrey. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kesannya pasti luar biasa dan sangat bangga ya bagi saya pribadi untuk bisa mendirect kisah ini. Karena kisah ini tuh dijadikan suatu film yang dapat menginspirasi banyak orang. Karena dalam film ini juga tuh menggambarkan kesulitan yang dihadapi oleh Elora dan dalam menjalani kehidupannya yang melewati cukup banyak kesulitan. Nah, untuk adegannya yang sangat berkesan menurut saya itu ketika di bandara, ketika keluarganya Elora ini ingin menghindari kerusuhan dan ingin terbang ke London, tapi dijarah oleh beberapa orang.
sehingga orang tuanya Elora ini harus menjual semua barang yang tersisa untuk membeli satu tiket untuk Elora pergi ke London untuk melanjutkan pendidikannya. Menurut saya adegan ini sangat menyentuh hati ya, di mana pengorbanan orang tua ini sangat besar untuk masa depan anaknya. Itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jeffrey atas jawabannya. Selanjutnya boleh dijawab oleh Mbak Selviana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, makasih ya Mbak Ira. Yang pertama itu, pertanyaan pertama itu, apa yang membuat saya sendiri mau memerani peran Elora di film Elora Sejuta Langkah ini. Jadi bagi saya sendiri, kenapa saya ingin memerani peran Elora ini? Yang pertama, kisah Elora ini sangat menginspirasi saya. Jadi saya tertarik untuk menjadi seorang Elora karena ingin merasakan bagaimana sih menjadi seorang Elora itu, dan juga dengan saya berperan sebagai Elora ini termasuk menjadi inspirasi bagi saya juga sih untuk bagaimana saya bisa belajar banyak dari peran menjadi Elora ini, untuk bagaimana saya berjuangnya, bagaimana saya menghadapi susahnya, bagaimana saya menghadapi senangnya. Jadi menjadi seorang Elora ini sangat-sangat mendalami banget sih buat saya. Itu aja sih yang pertama. Dan yang kedua, untuk proses syutingnya itu bisa dibilang lumayan nggak susah sih, lumayan panjang ya, bisa dibilang lumayan panjang, dari bagaimana peran Elora ini pergi ke London, dan juga bisa dilihat juga dari kondisi saat ini sedang COVID ya, jadi butuh usaha banyak sih untuk bagaimana caranya bisa ke London, dan juga untuk mengurus banyak segala hal menjadi peran sebagai Elora ini, untuk bagaimana dari kostumnya, bagaimana dari perannya itu kan ada sedih, ada senang. Jadi bagaimana cara mendalami perannya juga, dan juga belum ada kendala-kendala mungkin dari kendala-kendala tempatnya, situasinya, atau cuacanya. Dan juga bagaimana saya memerankannya itu mungkin ada kesalahan atau ada kekurangannya juga. Itu aja sih dari saya, Mbak Ira. Baik, terima kasih untuk Pak Jeffrey dan Mbak Selviana. Semoga bisa membuat karya-karya hebat di film-film selanjutnya. Saya serahkan kembali kepada MC Yesa. Wah, terima kasih atas pertanyaan serta jawabannya yang sangat luar biasa banget. Jadi film ini tuh sangat memotivasi banget ya bagi anak muda Indonesia untuk terus berjuang, bekerja keras untuk meraih mimpinya meskipun berbagai rintangan atau hambatan lah ya dihadapinya. Oke, karena ini juga sudah merupakan sesi terakhir kita pada hari ini, semoga film Elora Sejuta Langkah Menuju Mimpi ini menjadi salah satu film untuk mendukung perfilman tanah air Indonesia. Sebelum kita mengakhiri sesi kita first conference pada hari ini, mari kita sesi foto dulu. Untuk rekan-rekan semua boleh nih rapi-rapi dulu, cantik-cantik dulu, ganteng-ganteng dulu, rambutnya dirapiin, boleh. Kita foto bersama buat mengabadikan momen. Sudah? Hitung ya, ketiga. 1, 2, 3. Oke. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah hadir, terutama para narasumber serta wartawan. Terima kasih juga atas pemaparan-pemaparan mengenai film Elora Sejuta Langkah Menuju Mimpi. Saya tutup. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pemaparan maupun penyampaian makna. Saya ucapkan terima kasih.